ampun, kok bisa sih pingsan di kamar mandi? Mama kaget tadi di telepon kantor. Papa nggak apa-apa kan? Papa nggak apa-apa. Cuma luka kecil kok, Ma. Pak, jangan-jangan Papa diteror hantu itu juga. Hah? Yang pernah Roy gambar itu loh. Iya, Roy. Niar, kita makan ya sayang. Sayang, kalau tante ngomong harus diliatin dong. Niar, boneka ini berbahaya sama kamu. Kamu nggak boleh main sama boneka ini lagi. Lepas, Niar. Semua ada hubungannya sama Kaniar. Lebih baik sekarang Roy ke rumahnya Om Haji saja. Biar nanti itu gak ganggu Papa lagi. Dan juga teman-teman Roy. Aku harus bakar boneka aneh ini supaya Niar nggak terus-terusan kepikiran sama boneka menyeramkan ini. Aduh, ayo dong nyala. Permisi. Bu Saidah, Pak Hasan, Bu, Roy, kok nggak masuk? Iya, tadi saya ketok-ketok, terus kayaknya nggak ada orang, makanya kami tunggu aja di sini. Nggak ada orang. Tumben saya biasanya di rumah deh. Sebentar ya, Ma, Mama, kemana ya? Kayaknya ada sesuatu yang gak beres deh. Roy, bantu buka ya Om. Maksudnya? Tuhan penguasa semesta, penguasa langit dan bumi, bantuin Roy buat buka pintu ini. Om coba ya. Mau apa kamu sebenarnya? Apa yang kamu mau dari aku? Niar, kamu kenapa kesini sayang? Ma, kamu kenapa, Ma? Aku takut banget. Aku di dalam lihat hantu. Maksudnya hantu apa Tante? Roy, Tante lihat hantu yang waktu itu Roy pernah tunjukin ke Tante. Sebentar, maksud kamu apaan sih? Hantu apaan? Maksud Tante yang ini kan? Iya Roy, bener hantu itu. Hantu ini namanya Begu Ganjang. Dia biasa disuruh menjaga pertanian atau perkebunan. Waktu itu juga Om pernah hampir jatuh dari atap karena ngeliat hantu itu, Roy. Ya Om pikir karena Om capek jadi Om berhalusinasi aja. Begu Ganjang ini juga yang sering membuat malapetaka. Dan dia yang membuat malapetaka terjadi di kebunnya orang tuanya Niar. Oh iya, kalau boleh Roy tahu, kan Niar di mana ya? Niar di mana, Ma? Niar ada di kamar. Ayo, Pak. Niar,
Niar, Niar kemana, Ma? Niar, Niar kemana? Niar! Niar, Niar! Ya ampun, itu Niar. Itu Niar. Niar, Niar! Kok di atas? Niar. Niar, turun Niar. Turunin, Pak, Niar, turunin. Niar, kamu ngapain di atas, Niar? Kita nggak boleh Niar. biarin. Kita harus tolongin. Kalau nggak kan Niar dalam bahaya. Ayo Pak, bantuin Pak. Bisa kan Pak? Niar. Niar, ayo kamu turun. Niar, turun, Niar. Niar, turun. Kalau gitu, Mah, Tante, bantu dulu ya. Tuhan penguasa semesta, penguasa langit dan bumi. Jangan biarkan energi negatif itu mengendalikan tubuh Niar. Turunkanlah Niar dari lemari itu. Ya turunin Pak, bantu dong Pak. Turun ya sayangnya. Tante, Om. Apakah Niar itu punya saudari yang udah meninggal? Setahu Om sih nggak ada ya, Roy. Memangnya kenapa, Roy? Apakah semua ini berhubungan dengan masalah yang selalu terjadi sama keluarga kami? Iya Tante, ada hubungannya. Soalnya hantu buku gajang itu berasal dari janin yang udah meninggal. Arwahnya diambil dan dipelihara dengan sebuah patung. Apa, Roy? Janin? Enggak mungkin, Roy. Enggak mungkin. Kenapa, Ma? Enggak mungkin. Ma, kamu kenapa, Ma? Tante, tenang Tante. Emangnya ada apa sih? Jadi gini, Roy. Sebenarnya waktu itu anak kami udah meninggal 10 tahun yang lalu. Maaf Tante. Dokter, perutku. Anak aku kemana, dokter? Ibu tenang dulu. Kami minta maaf karena sudah berusaha untuk menyelamatkan anak ibu. Tapi anak ibu sudah meninggal ketika dalam kandungan. Enggak. Anak aku nggak boleh meninggal, dokter. Anakku. Ibu yang sabar. Sabar. Sekali lagi saya minta maaf. Dokter. Saya permisi. Anakku. Saida, yang sabar ya. Tuhan pasti akan menggantikannya lagi. Enggak. Aku udah mengandung anak aku selama 8 bulan. Aku nggak mau anak aku meninggal. Kita nggak bisa nentang takdir, Saida. Kamu yang sabar ya. Nanti jenazah anakmu biar aku yang urus. Setelah itu, aku akan telepon suamimu supaya cepat pulang dari keluar kota.